Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama yang saya hormati, selamat datang kembali di sesi ke-12 mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan strategis dalam konteks tata kelola pemerintahan modern di Indonesia, yaitu bagaimana kebijakan publik dan pelayanan publik dapat dirancang dan diimplementasikan dengan perspektif keadilan gender. Kita akan mengupas secara konseptual, normatif, dan aplikatif. Mari kita mulai perjalanan kita dengan melihat pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama. Pada sesi ini kita akan membahas 3 pokok bahasan utama. Pertama, memahami konsep keadilan gender secara fundamental, termasuk membedakannya dengan istilah jenis kelamin atau seks. Kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip kebijakan publik dan pelayanan publik yang berperspektif keadilan gender, mencakup bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Terakhir, kita akan membahas strategi mendorong kebijakan publik yang berperspektif keadilan gender, terutama melalui pendekatan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Ketiga pokok bahasan ini akan kita bahas secara berurutan sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan utuh. Baik, mari kita mulai dari fondasi terpenting dalam memahami isu keadilan gender, yaitu apa perbedaan mendasar antara seks dan gender. Ini adalah titik awal yang tidak boleh terlewatkan. Seks atau jenis kelamin secara biologis tidak dapat diubah. Ia bersifat kodrati, merupakan ketentuan Tuhan. Di sisi lain, gender bersifat dapat diubah karena diperoleh melalui proses belajar, sosialisasi, tradisi, dan budaya. Untuk memberikan landasan akademik yang kuat, mari kita lihat pendapat para ahli. Distingsi antara seks dan gender pertama kali diletakkan secara sistematis oleh psikiater dan psikoanalitik Robert J. Stoller, profesor psikiatri di UCLA. Dalam bukunya yang terbit tahun 1968 yang berjudul Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, Stoller mendefinisikan seks sebagai karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dari perempuan, sementara gender adalah jumlah maskulinitas atau feminitas yang ditemukan dalam diri seseorang. Kemudian, sosiolog Anne Oakley dari University College London dalam karya monumentalnya Sex, Gender, and Society memperkuat distingsi ini. Oakley secara tegas mendefinisikan seks sebagai karakteristik fisiologis dan biologis, sementara gender didefinisikannya sebagai maskulinitas dan feminitas yang terstruktur secara sosial dan kultural. Distingsi ini yang dirumuskan Stoller pada 1968 dan diadopsi oleh pemikiran feminis pada awal 1970-an telah menjadi fondasi dalam studi gender. Mengapa perbedaan ini penting? Karena jika gender yang menentukan peran, sifat, perilaku yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan ternyata bukan ketentuan biologis yang tetap, melainkan konstruksi sosial, maka ia dapat diubah, ia dapat ditantang, didekonstruksi, dan direkayasa ulang. Inilah pintu masuk untuk memahami mengapa diskriminasi gender tidak bisa dibenarkan secara biologis, dan mengapa kita bisa berjuang untuk kesetaraan melalui kebijakan publik. Dari pemahaman dasar tentang seks dan gender tersebut, kita akan bahas apa konsekuensi sosialnya, perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang terjadi di masyarakat pada berbagai tingkatan, seperti dalam keluarga, tempat kerja, budaya, tradisi, dan negara, adalah hasil dari konstruksi sosial. Yang kritis untuk dicatat adalah bahwa perbedaan ini seringkali mengarah pada diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender yang secara disproporsional merugikan perempuan. Mansur Faki, seorang intelektual kritis Indonesia, doktor pendidikan dari University of Massachusetts Amherst, dan pendiri Institute for Social Transformation, memberikan kerangka analisis yang tajam mengenai hal ini. Dalam bukunya yang sangat terkenal, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Faki dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial akan melahirkan ketidakadilan. Lebih jauh, Faki menegaskan bahwa analisis gender adalah alat untuk memahami ketidakadilan itu. Ketika masyarakat mengkonstruksi bahwa perempuan adalah pengurus rumah tangga,
dan laki-laki adalah pencari nafkah utama, dan kemudian struktur sosial, hukum, dan ekonomi dibangun di atas konstruksi tersebut, maka kita akan melihat berbagai bentuk ketidakadilan, marginalisasi perempuan dari pasar kerja formal, subordinasi dalam pengambilan keputusan keluarga dan publik, stereotip yang membatasi pilihan pendidikan dan karier perempuan, serta kekerasan berbasis gender yang seringkali luput dari penanganan hukum yang adil. Contoh nyata dari konstruksi gender yang merugikan perempuan terlihat dalam praktik double burden atau beban ganda, di mana meskipun perempuan telah bekerja di sektor formal, tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak dan memasak tetap dibebankan terutama kepada mereka. Sebuah pola yang direproduksi melalui sosialisasi keluarga dan ekspektasi budaya. Di tempat kerja, konstruksi bahwa perempuan lebih emosional atau kurang kompeten dalam kepemimpinan menyebabkan glass ceiling yang menghambat promosi mereka ke posisi eksekutif, seperti yang terlihat dalam data ketimpangan jabatan manajerial di berbagai perusahaan. Dalam sistem pendidikan, stereotip bahwa bidang sains, teknologi, teknik, matematika atau STEM adalah domain laki-laki membuat guru dan orang tua cenderung mendorong anak laki-laki ke jurusan tersebut, sementara anak perempuan diarahkan ke studi sosial atau kemanusiaan yang secara statistik berdampak pada kesenjangan upah dan peluang karier di masa depan. Bahkan dalam ranah hukum, konstruksi perempuan sebagai ibu rumah tangga pernah termanifestasi dalam kebijakan seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di beberapa negara yang membatasi jenis pekerjaan tertentu untuk perempuan dengan alasan perlindungan. Padahal justru memarginalkan mereka dari sektor produktif dan upah layak. Jadi, perbedaan peran yang terlihat natural ini sebenarnya tidak natural sama sekali. Ia adalah hasil dari proses sosial yang panjang. Jika kita berbicara tentang ketidakadilan, bukti empiris tidak bisa diabaikan. Data partisipasi perempuan dalam pemilu, sebuah arena krusial dalam kehidupan demokrasi, kita dapat menjadi contoh menarik. Data dari hasil pemilu 2024 memberikan gambaran yang jelas. Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), keterwakilan perempuan di DPR RI hasil pemilu 2024 mencapai 22,1% atau 128 dari total 580 kursi. Angka ini meskipun merupakan peningkatan 1,6% dari pemilu 2019, masih jauh di bawah target minimal 30% yang diamanatkan oleh undang-undang. Pertanyaannya, berapa persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu? Data menunjukkan tingkat partisipasi pemilih perempuan mencapai 80%. Fakta ini mengarahkan kita pada suatu ironi. Tingginya partisipasi pemilih perempuan tidak otomatis menghasilkan tingginya keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian terkini oleh Evi Novida Ginting Manik dan Fredrik Broven Ekayanta mengidentifikasi bahwa kebijakan kuota 30% menghadapi berbagai rintangan termasuk resistensi dari partai politik dan kebijakan KPU yang inkonsisten. Dengan kata lain, meskipun perempuan sangat antusias memilih, partai politik sebagai gerbang utama menuju kursi legislatif belum sepenuhnya membuka jalan bagi caleg perempuan untuk benar-benar terpilih. Ini adalah tantangan struktural yang mendalam. Data yang ditampilkan dalam slide ini menunjukkan dua fakta penting. Pertama, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan jumlah caleg perempuan yang terpilih. Ini bukan sekadar masalah angka, tetapi masalah efektivitas kebijakan. Kedua, jumlah pemilih perempuan secara kuantitatif seimbang dengan pemilih laki-laki. Artinya, partisipasi dalam menggunakan hak pilih sudah baik, namun mengapa angka ini tidak terkonversi menjadi keterwakilan yang setara di kursi legislatif? Menghadapi kenyataan pahit yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus bertanya, apakah negara benar-benar serius mengatasi masalah ini? Secara hukum, Indonesia sudah memiliki fondasi regulasi yang cukup kuat. Dalam konteks pemilu di tingkat nasional, kita memiliki Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 245, undang-undang ini secara eksplisit menyatakan
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Selain itu, undang-undang yang sama juga mengatur keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, pasal 92 ayat 11. Kemudian, Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 pada pasal 2 ayat 2 mewajibkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi 2 konvensi penting. Pertama, Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 yang menjamin hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Kedua, dan yang paling komprehensif adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Secara hukum, Indonesia sudah memiliki komitmen yang jelas. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan berwenang mencoret partai politik dari kontestasi pemilu di dapil tertentu apabila tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan. Namun, seperti kita lihat pada halaman sebelumnya, implementasinya masih jauh dari sempurna. Contoh yang nyata adalah praktik zebra crossing atau strategi nomor urut yang dilakukan partai politik. Perempuan ditempatkan sebagai caleg pengganti di nomor urut kecil, misalnya nomor 3, 5, 7, atau 9 dari 10 kursi dalam satu dapil, sehingga secara matematis peluang terpilihnya sangat kecil karena nomor urut awal didominasi laki-laki. Studi di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak partai hanya memenuhi kuota 30% secara kuantitatif di atas kertas, tetapi mengatur posisi caleg perempuan di nomor-nomor yang tidak kompetitif. Lebih jauh, proses rekrutmen internal partai seringkali dibayangi oleh stereotip bahwa perempuan kurang elektoral atau tidak pantas menjadi ketua partai di tingkat cabang, sehingga caleg perempuan dihadapkan pada hambatan budaya yang tidak tertulis seperti diwajibkan mengumpulkan biaya pencalonan lebih besar atau mendapat alokasi dana kampanye minim dibanding kandidat laki-laki. Akibatnya, meskipun undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi sanksi teoretis, praktik sosial di tingkat akar rumput, termasuk patronase politik, jaringan kekuasaan patriarkal, dan resistensi elit partai, terus melemahkan efektivitas kuota 30% tersebut. Setelah melihat realitas politik dan landasan hukum, saatnya kita memperluas perspektif ke konsep yang lebih fundamental. Apa sebenarnya kesetaraan gender atau gender equality itu? Kesetaraan gender merupakan kesetaraan dalam hal visibilitas, pemberdayaan, tanggung jawab, dan partisipasi kedua jenis kelamin di semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Ini adalah definisi yang komprehensif. World Vision International dalam pendekatan GESI-nya mendefinisikan gender equality sebagai keadaan yang memberikan kesempatan kepada perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki untuk menikmati hak asasi manusia, barang-barang bernilai sosial, kesempatan, dan sumber daya secara setara. Mencapai kesetaraan gender bukanlah sekadar urusan keadilan sosial, tetapi juga penting bagi perlindungan hak asasi manusia, berfungsinya demokrasi, penghormatan terhadap supremasi hukum, serta pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa. Ini adalah argumen instrumental yang sangat kuat dan didukung data empiris. McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa kesetaraan gender penuh dapat menambah hingga 28 triliun dolar Amerika Serikat ke ekonomi global pada 2025. Naila Kabier, ekonom feminis terkemuka dari London School of Economics, dalam karyanya yang terkenal Reversed Realities, Gender Hierarchies in Development Thought, mengkritik pendekatan pembangunan mainstream yang sering mengabaikan kuasa dan ketidaksetaraan sistemik. Kabir berargumen bahwa tanpa mengakui kuasa dan ketidaksetaraan yang melekat dalam sistem, perempuan terus diperlakukan sebagai objek pasif dalam pemikiran pembangunan, sekadar penerima manfaat bukan agen perubahan.
Oleh karena itu, kesetaraan gender yang nyata memerlukan intervensi yang mendalam dan transformatif. Secara historis, benih pemikiran pengaruh utamaan gender muncul pada Konferensi Dunia Perempuan ketiga di Nairobi pada tahun 1985. Konferensi yang dihadiri delegasi dari 150 negara ini menghasilkan dokumen Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women tahun 1985 sampai 2000 yang menjadi konsensus global pertama tentang rencana aksi bagi perempuan. Dokumen ini memperluas analisis isu perempuan di luar tujuan awal dasawarsa, yakni kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian ke bidang-bidang kritis seperti pendidikan, kesehatan, dan media. Forum NGE Paralel yang dihadiri ribuan aktivis dari seluruh dunia turut menguatkan momentum ini, menjadi wadah pertukaran gagasan yang menghasilkan strategi-strategi baru untuk pemberdayaan perempuan. Disinilah wacana strategi yang kelak disebut pengaruh utamaan gender mulai diperbincangkan, meskipun belum dirumuskan secara resmi sebagai kebijakan global. Pengakuan formal datang 1 dekade kemudian. Konferensi Dunia Perempuan keempat di Beijing pada September 1995, perwakilan dari 189 negara secara bulat mengadopsi Beijing Declaration and Platform for Action. Dokumen bersejarah ini menetapkan pengaruh utamaan gender sebagai strategi global utama untuk mencapai kesetaraan gender. Terobosan fundamental konferensi ini adalah pergeseran fokus dari isu perempuan semata ke perspektif gender yang mengakui bahwa seluruh struktur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan harus dievaluasi ulang agar perempuan dapat menjadi mitra setara di semua sendi kehidupan. Platform tersebut mengidentifikasi 12 bidang kritis sebagai penghalang utama kemajuan perempuan dan mewajibkan semua pemangku kepentingan untuk menerapkan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program. 2 tahun setelah Beijing, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC mengadopsi Agreed Conclusions 1997 tentang pengaruh utamaan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program di sistem PBBE. Definisi operasional yang dihasilkan kini menjadi rujukan universal, yakni proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di semua bidang dan tingkat. Ini adalah strategi untuk menjadikan perhatian dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai dimensi integral dalam desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan di semua ranah politik, ekonomi, dan sosial. Sekretaris Jenderal Kofi Annan dalam surat edaran Oktober 1997 menegaskan bahwa pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya ahli gender atau unit-unit terisolasi. Mandat ini terus diperkuat melalui resolusi Majelis Umum pada Sidang Khusus Beijing plus 5 tahun 2000, Resolusi Dewan Keamanan nomor 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan tahun 2000 serta System Wide Action Plan atau UN-SWAP pada 2012. Dalam perkembangannya, strategi pengaruh utamaan gender kemudian diperluas menjadi kerangka GESI, Gender Equality and Social Inclusion yang lebih komprehensif. GESI muncul secara organik di sektor pembangunan pada akhir 2000-an hingga awal 2010 sebagai respons atas keterbatasan pendekatan gender focused yang sering mengabaikan dimensi eksklusi lain seperti disabilitas, etnisitas, usia, kasta, dan status sosial ekonomi. Beberapa sumber bahkan mencatat bahwa konsep ini berkembang pesat di Nepal sebagai reformasi inklusif untuk memberdayakan perempuan dan kelompok etnis terpinggirkan. Kerangka GESI diadopsi secara global oleh lembaga seperti Australian Department of Foreign Affairs and Trade dan Asian Development Bank, serta diperkuat oleh komitmen No One Left Behind dalam Sustainable Development Goals, SDGs. Perkembangan ini menandai perluasan cakupan keadilan gender, dari instrumen teknis kebijakan menjadi sebuah pendekatan holistik yang menangani ketimpangan struktural secara lintas sektor,
Memastikan bahwa pembangunan benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat. Sekarang kita sampai pada inti dari materi kuliah kita, yakni strategi mendorong kebijakan publik berperspektif gender. Untuk memahaminya, kita perlu sekali lagi mengingat definisi pengarusutamaan gender. Apa sebenarnya pengarusutamaan gender atau gender mainstreaming? Untuk menjawabnya, kita merujuk pada definisi yang paling sering dikutip dan dianggap otoritatif, yaitu definisi dari Dewan Eropa atau Council of Europe pada tahun 1998 yang menyebut the RE Organization, Improvement, Development, and Evaluation of Policy Processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages by the actors normally involved in policy making. Mari kita bedah definisi yang sangat padat ini. Pertama, perhatikan kata kerja yang digunakan. Reorganization, improvement, development, and evaluation. Ini menunjukkan bahwa gender mainstreaming bukan sekadar menambahkan satu komponen baru ke dalam kebijakan. Ini adalah proses fundamental yang menyentuh seluruh siklus kebijakan, dari perencanaan ulang, pengembangan, hingga evaluasi. Kedua, frasa yang paling kritis. So that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages. Ini adalah ambisi universal dari pendekatan ini. Tidak ada kebijakan yang bebas gender atau netral gender. Ketiga, by the actors normally involved in policy making. Gender mainstreaming bukanlah tugas unit khusus perempuan atau Menteri Pemberdayaan Perempuan saja. Ini adalah tanggung jawab semua aktor yang biasanya terlibat dalam pembuatan kebijakan, misalnya anggota DPR, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, dan seterusnya. Setelah memahami definisi, sekarang kita perlu memahami tujuannya. Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan dan kondisi serta keadaan hidup yang berbeda. Perbedaan ini mencakup akses dan kontrol yang tidak setara terhadap kekuasaan, sumber daya, hak asasi manusia, dan institusi termasuk sistem peradilan. Dengan menyadari perbedaan tersebut, maka tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini ketika merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan proyek. Dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut, kita dapat memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dan tidak justru memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Penting juga untuk dicatat bahwa pengarusutamaan gender bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen menuju tujuan akhir, yaitu mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Rian Eisler, sejarawan budaya dan ilmuwan sistem sosial asal Austria, Amerika, dalam karyanya The Chalice and the Blade, mengemukakan dua model organisasi sosial, model dominasi atau dominator model, dan model kemitraan atau partnership model. Dalam model dominasi, hierarki dipaksakan melalui kekuasaan dan kekerasan, dengan satu kelompok mendominasi kelompok lainnya. Dalam model kemitraan, hubungan cenderung egaliter dan ditandai oleh kerja sama, bukan penguasaan. Gender mainstreaming dapat dipahami sebagai instrumen untuk bergerak dari model dominasi menuju model kemitraan dalam tata kelola publik. Diperlukan pendekatan ganda atau dual approach untuk mendorong kesetaraan gender secara efektif. Pertama, kebijakan dan tindakan khusus untuk kemajuan perempuan yang sering disebut sebagai kebijakan afirmasi atau affirmative action. Kedua, promosi, pemantauan, koordinasi, dan evaluasi strategi pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan program. Pendekatan ganda ini sangat penting karena sering terjadi perdebatan, cukupkah hanya dengan afirmasi, misalnya kuota 30%, beasiswa khusus perempuan, dan lain-lain, atau cukupkah hanya dengan mainstreaming? Jawabannya, keduanya diperlukan. Kebijakan afirmasi diperlukan untuk mempercepat kemajuan kelompok yang secara historis terpinggirkan. Mereka adalah langkah korektif jangka pendek hingga menengah untuk mengatasi akumulasi ketidakadilan masa lalu. Tanpa afirmasi, perempuan akan terus tertinggal meskipun proses kebijakan sudah sensitif gender.
Sementara itu, gender mainstreaming diperlukan untuk memastikan bahwa setelah kelompok yang terpinggirkan terangkat, sistemnya sendiri berubah. Tujuan akhirnya adalah suatu saat nanti kebijakan afirmasi tidak lagi diperlukan karena sistem sudah secara inheren adil gender. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi seperti kuota 30%, meskipun penting, belum cukup jika tidak disertai dengan perubahan budaya politik yang lebih luas dan pengaruh utamaan gender yang efektif di semua lini. Demikian pula, gender mainstreaming akan gagal jika tidak didukung oleh komitmen politik yang kuat dan sumber daya yang memadai. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita telah mempelajari perbedaan mendasar antara seks dan gender. Bagaimana konstruksi sosial peran gender dapat melahirkan ketidakadilan yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik. Kita juga telah mengkaji landasan hukum nasional dan internasional, memahami konsep dan sejarah pengaruh utamaan gender, serta mempelajari pendekatan ganda yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang nyata. Kesimpulan akhir yang ingin saya sampaikan, kesetaraan gender bukanlah impian utopis, tetapi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang adil. Namun, jalan menuju kesetaraan gender tidak akan terwujud dengan sendirinya. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, transformasi kelembagaan yang mendalam, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.